Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kuliah kali ini yang ke-9 ya, tentang literasi kesehatan. Bagaimana tantangannya? Ya, dalam kuliah kali ini akan dikenalkan 3 buku. Kita kuliah sambil bedah buku ya. Saya share screen PDF. Semoga terlihat ya. Ada 3 buku ya. Ada tentang health literasi, A Prescription to End Confusion. Ada health literasi dan anak-anak ya. Kemudian ada health literasi itu di environmental health literasi. Kita utamanya akan memakai buku ini. Ya, buku ini memandang health literasi itu tidak hanya membaca ya, jangan hanya di promosi kesehatan itu hanya melulu tentang membaca atau terkait health literasi ini. Tapi juga menulis, bagaimana berhitung, ya, mengaktifkan panca indera ya, mendengar, ya, berbicara, sama conceptual knowledge, ya. Dan di situ nggak hanya terlibat reading saja. Jadi betul-betul ini great effort yang lebih luas lagi di bidang public health dan healthcare system. Ya, itu menjadi hal yang penting ya di samping education system dan society. Jadi ingat, kita juga penting menyentuh healthcare system juga dalam health literacy. Ini luas. Oke, kita bedah lagi buku ini ya. Di buku ini mulai dari introduction, ada health literacy ya. Apa itu health literacy? Ini halaman 31 dan sebagainya ya. Kita pelajari yang awal saja. Ya, yang awal saja. Nanti kalau yang peminatan baru lebih dalam lagi ya. Yang penting awalnya supaya lebih mengetahui komponen-komponen ya. Karena tantangan itu sampai sistem kesehatan. Ya, ini bukunya. Ya. Sampai bagaimana angka epidemiologi dari health literacy. Sebentar kita bedah dengan keyword health literacy. Ya, ini bukunya saya baca nih baik sekali ya. Ya, mohon maaf nih saya ini agak lama ya. Bentar. Ya, saya ambil bagian yang pentingnya. Oke. Ya. Define the scope of problem. Apa sih ruang lingkup masalah health literasi? Ya. Ini mana populasi yang terefek ya? Ini sampai populasinya seperti apa? Cost-nya juga termasuk. Jadi kita harus bekerja sama ya, nggak hanya di promosi kesehatan saja, tapi juga dengan bidang ekonomi dan sebagainya. Ya. Apa yang dilakukan saat mengidentifikasi indikator health literacy? Tidak hanya di individu, tapi juga komunitas dan sampai nasional. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana di healthcare system. Ini penting sekali. Di sistem kesehatan ini untuk mengetahui bagaimana masalah health literacy ini.
sampai perkembangan teknologinya seperti apa. Jangan sampai teknologi sudah maju, kitanya tertinggal. Itu masalah health literasi juga ya. Nah, banyak sekali. Kemudian kita perlu melakukan langkah-langkah, approach itu pendekatannya, bahasa kitanya langkah-langkah ya, untuk mengidentifikasi gap masalah. Penelitian adalah hal yang utama untuk mengawali bagaimana mengetahui masalah, supaya kita tahu fokus ya untuk mengatasi masalah health literacy. Oke. Jadi memang ini lebih ke sistem ya. Oke. Nah, kita sampai tadi baru pendahuluan ya. Kita sampai apa sih health literacy? Nah, health literacy itu nggak hanya individual ya, tapi lebih luas lagi sosialnya juga. Sosialnya juga. Kalau yang terkecil individu dan keluarganya. Ya. Jangan lihat individunya juga, keluarganya apakah mengetahui tentang faktor-faktor yang dapat membuat masalah bagi kesehatannya. Ya, seperti itu. Contoh, skill, kapasitas ilmu. Ya. Nah, pertama-tama kita bisa tahu dari pendidikannya dulu seperti apa. Budayanya. Dan bagaimana dia membahasakan, gak hanya bahasa ya, membahasakan health, membahasakan sejauh mana sehat dari cara pandangnya juga ya. Nah, memang penting sekali ini komunikasi ya. Kemudian bagaimana kita melihat keahlian dia untuk berinteraksi tentang kesehatan. Ingat ya, interaksinya. Kemudian juga medianya. Ya, zaman sekarang ada marketplace, sampai marketplace dibahas. Sama sampai seluas di sistem kepemerintahannya. Ya. Untuk menyediakan health information yang baik untuk audiens. Dalam konteks ini audiens di masyarakat. Ya, kemudian ini health literacy ini diidentifikasi dalam 3 area untuk diintervensi ya. Dan kemudian bagaimana ini prinsip-prinsip di organisasi. Nah, di sini ada framework nih. Nah, framework ini menggambarkan bagaimana potensi health literacy sebagai individu berinteraksi ya. Bagaimana berinteraksi dengan sistem pendidikan, sistem kesehatan, budayanya, bagaimana faktor-faktor sosial itu kayak keluarganya, tetangganya, teman-temannya, gurunya, ya, dan sebagainya. Ya, ini yang utama ya. Dan itu penting sekali, health literacy ini penting bagaimana nanti outcome. Ingat ya, kemarin kita belajar outcome ya, kualitas hidup, bukan itu, apalagi masalah kesehatannya. Apakah dalam jangka waktu 5 tahun kemudian ini menjadi baik. Ya. Tentu saja memperbaiki health literasi itu harus istiqomah, harus jalan terus. Ya. Mempengaruhi biaya juga. Nah, ini sebentar lagi kuliahnya akan berakhir karena ini diakhiri dengan bagaimana framework-nya. Ya. Oke, kita lihat.
ini mengakhiri kuliah ini, ya. Tadi sudah diterangkan. Health literasi. Ingat ini. 1, 2, 3. Ya. Untuk bagaimana ini semua mempengaruhi outcome dan juga biaya. Health literasi itu betul-betul bagaimana ini interaksinya dengan sistem kesehatan, socioculture, kemudian education system. Ini perlu saling memberikan masukan, ya. Kalau dari buku lain, walaupun tanda panahnya hanya ke sini, ini di dalamnya ada faktor individu yang saling interchangeable, saling berikatan satu sama lain. Ya, jika ini health literasi pada individu, culture di sekitarnya, health system di sekitarnya, sistem edukasi, sistem pendidikan sekitarnya itu saling berpengaruh. Ya, harus perlu diingat bahwa inilah 3 faktor utama. Karena seringnya health literasi itu sering dihubungkan dengan hanya bisa membaca atau enggak. Tidak hanya itu. Ya, itu dipengaruhi 3 hal ini. Jadi kalau ada masalah, kok kita sih udah puluhan tahun ini Indonesia masih ada masalah stunting? Mengapa? Apakah ada masalah health literasi di health system? Apakah tenaga nakesnya juga masih ada health literasi? Apakah pemegang kebijakan di sistem kesehatan juga masih ada health literacy? Ya, sehingga dalam melakukan perumusan kebijakan, dia juga kurang berinteraksi, bekerja sama dengan yang lainnya. Memang di sini kolaborasi penting ya. Karena dengan berkolaborasi, health literasi menjadi lebih teratasi. Ya bagaimana ya, manusia kan makhluk sosial ya, kultur sosial, education. Kalau saling berkolaborasi, ilmu makin saling mengisi puzzle-puzzlenya. Ya, universitas bekerja sama dengan ya education system, bekerja sama dengan sistem kesehatan ya, bekerja sama dengan komunitas ya. Kalau saya sih mempraktekannya multi pentahelix ya. Ada universitas, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan swasta, dengan media, dengan komunitas, ABCD, ya, dan sebagainya. Ya, sambil jalan, sambil mempromosikan, ingat ya, mempromosikan bukan hanya ini ya, campaign, bukan hanya kampanye, tapi meningkatkan kesehatan melalui sistemnya, kulturnya, dan sistem edukasi. Itu yang sedang kami jalani di penelitian. Memang ini ilmu bagaikan lautan ya. Saya juga merasanya integrasi kerjasama. Baik, ini sudah terlalu lama ya. Ini saja kesimpulannya ya, untuk menghasilkan outcome dan juga biaya. Biaya. Mengapa biaya kesehatan menjadi membengkak? Ya, biaya jangan hanya di kesehatan, tapi juga bisa dipikirkan di sistem ini dalam jangka waktu yang bisa diukur, ya, menengah, panjang, dan sebagainya. Oke, ini sudah terlalu lama kuliahnya. Demikian tentang health literasi, tantangannya di ketiga sistem ini ya. Biasa ini, komponen-komponen ini. Mohon diingat ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share. And